Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Abizar dari alamat Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, RT 6 RW 1. Dan di kesempatan sore hari ini saya akan menerangkan tentang pengertian K3, tujuan K3, manfaat K3, pengertian JSA, manfaat JSA, dan pengertian permit dan manfaat permit. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerjaan dalam melaksanakan keselamatan kerja. Dan apakah sih pengertian dari K3? Dari pengertian K3 sendiri adalah merupakan upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan. Bisa kita ambil dari pengertian K3 ini betapa pentingnya meningkatkan kesehatan dan mempertahankan keselamatan kerja. Apapun pekerjaan kita dan bagaimanapun pekerjaan kita harus menerapkan K3. Dan apa sih tujuan K3 itu? Tujuan K3 adalah melindungi dan menjamin semua dari keselamatan setiap tenaga kerja. Dalam halnya kita pentingnya melindungi diri kita sendiri dari bahaya-bahaya kita bekerja, tidak tahu kalau kita akan jatuh atau apa. Dan manfaat K3 bagi pekerja dan perusahaan salah satunya adalah perlindungan terhadap fasilitas produksi dan pekerja dari ancaman kecelakaan kerja. Seperti halnya kecelakaan kerja bisa menyebabkan lost time untuk perusahaan atau bisa diartikan kerugian bagi perusahaan kita yang kita kerjakan. Setiap perusahaan manapun harus menerapkan K3 sendiri untuk melindungi tenaga kerjanya agar biar tidak terjadi kecelakaan kerja fatal maupun ringan. Contoh dari ringan keselamatan kerja adalah contoh-contoh kecelakaan kerja bisa terjadinya kematian, bisa terjadinya cacat seumur hidup, atau sakit-sakitan dari tempat kita bekerja. Sebagainya perusahaan biar bisa meningkatkan produk perusahaan dan tidak merugikan perusahaan. Dan lanjut ke materi berikutnya, pengertian dari JSA. JSA singkatan dari Job Safety Analysis. Apa sih pengertian dari JSA dalam K3 sendiri? Yaitu teknik manajemen keselamatan yang fokusnya pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan. Dan manfaat JSA mengurangi angka insiden dan kerugian lainnya yang terkait dengan kejadian insiden tersebut. Dalam kesimpulan, dalam kita mengambil JSA sendiri, dalam artian halnya JSA mengidentifikasi bahaya.
berarti mengamati bahaya dari pekerjaan yang kita kerjakan dalam lingkungan penyebab atau apa yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Dan tadi manfaat CSA mengurangi angka insiden. Berarti halnya mengurangi, berarti mencegah terjadinya angka insiden dan kerugian bagi perusahaan yang kita kerjakan. Dan tujuan utama, paling utama tujuan melaksanakan CSA adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih selamat melalui proses mempelajari dan mencatat setiap langkah dari suatu pekerjaan, menemukan bahaya atau potensi bahaya yang ada. Dari kesimpulan tujuan CSA ini sendiri, agar kita menciptakan lingkungan kerja yang aman, yang berhati-hati, agar kita tidak terjadi kecelakaan kerja yang dapat merugikan kita sendiri dan perusahaan yang kita kerjakan. Dan pentingnya mempelajari CSA, mempelajari K3, mencatat setiap langkah. Berarti setiap kita melangkah dalam bekerja, seperti halnya kita harus tahu kalau kita mengambil langkah ini apakah kita akan selamat atau di mana. Kalau menurut kita kalau melangkah di sini, kalau bahaya, atau bisa dicontohkan kita bekerja dalam hujan, kita melihat medan untuk kita bekerja bisa saja licin. Terjadinya licin kan karena air hujan, bisa menyebabkan kita tergelincir, bisa kalau kita dari ketinggian misalkan di lantai 3 tergelincir, nanti bisa menjadikan patah tulang, atau yang kita tidak nantikan yaitu timbulnya cacat permanen. Dan pengertian, dan kita lanjut dari tentang pengertian apa itu permit. Permit singkatan dari surat izin. Tak hanya sekedar surat, permit merupakan dokumen yang sangat penting dan perlu kamu perhatikan, apalagi jika kamu memiliki pekerjaan yang beresiko tinggi. Bisa kita ambil dari kesimpulan pengertian permit ini bahwa bila kita memiliki pekerjaan yang potensi beresiko tinggi, kita harus mempunyai surat izin untuk bekerja, seperti halnya sertifikasi atau apa yang perusahaan percaya kalau kita bisa mengerjakan itu. Dan manfaat permit atau izin untuk bekerja merupakan otoritas formal dan tertulis yang akan menjadi bukti bahwa pihak perusahaan telah memeriksa kelengkapan serta keselamatan pekerja juga sarana yang digunakan dan mengizinkan pekerjaan bekerja di sana. Berarti manfaat permit itu sendiri, surat izin untuk bekerja yang digunakan atau mengizinkan pekerja yang bekerja di sana. Yang kesimpulan dari pengertian permit tadi, biar kita mengerti tentang keselamatan kerja, kalau kita mengambil langkah ini apa yang terjadi atau yang berpotensi kelanjutannya, kita dapat mengerti
sehingga kecelakaan kerja itu bisa kita atasi atau kita cegah dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di K3, dari materi yang awal tadi K3 dan apa itu K3 yang tadi itu, dan lanjut tujuan permit. Tujuan permit diterapkan untuk mengontrol dan memonitor pekerjaan atau kondisi tempat kerja berisiko tinggi guna memastikan adanya keselamatan atau keamanan. Dan tujuan permit sendiri diterapkan untuk mengontrol dan memonitor pekerjaan. Berarti dalam artian bisa mengontrol pekerjaan kita di kondisi tempat kerja, adakah resiko, adakah potensi bahaya, karena itu diperlukan realnya biar tidak terjadi kecelakaan kerja yang dapat merugikan kita sendiri, merugikan perusahaan, dan merugikan orang lain. Dan dari semua pengertian manfaat tujuan permit sendiri, dalam artian kita surat izin, perihalnya kalau kita sudah tahu tentang pekerjaan yang kita lakukan atau memonitor pekerjaan yang berisiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi dan mencegahnya. Dan dari semua pengertian dari K3, tujuan K3, manfaat K3, penjelasan JSA dan manfaat JSA, pengertian permit, manfaat permit, tujuan permit, itu semuanya bisa kita ambil tentang hanya kita biar berhati-hati dalam bekerja, agar kita bekerja dengan tenang, dengan nyaman, dan tidak beresiko. Seperti halnya kalau kita kurang dalam pengertian K3, dalam materi K3, kalau kita tidak tahu, akan menimbulkan berpotensi besar bagi kita untuk terjadinya kecelakaan kerja yang dapat dapat merugikan kita sendiri. Seperti halnya yang tadi saya bicarakan, terjadinya kecelakaan kerja sepertinya cacat permanen, atau bisa terjadinya naudzubillah, yaitu kematian. Kita sakit karena pekerjaan kita, dalam atau zat kimia yang kita hirup dalam pekerjaan sehari-hari dapat mengganggu pernapasan kita, mengganggu paru-paru kita, bisa terjadinya itu. Dan betapa pentingnya dari manfaat K3 dan lainnya itu agar agar kita sehat bekerja, menjadi optimis. Betapa kita pentingnya mempelajari tentang keseluruhan K3, JSA atau permit itu sendiri. Kalau kita sudah tahu tentang apa itu, tentang K3, JSA dan permit itu, kita akan menimbulkan poin yang plus
untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti halnya contoh, kita tahu tentang apa sih bahaya yang kalau kita kerjakan, apa sih kalau kita kerjakan begini, apa sih yang tertimbul, apa sih yang akan terjadi kalau kita mengambil langkah ini, dan kita dapat mengantisipasi kalau terjadinya bahan kimia atau apa sepertinya terjadinya bahan kimia. Kita dapat menggunakan masker agar bisa melindungi saluran udara biar bersih, tidak terjadinya kotor atau tidak terjadinya penyakit di paru-paru kita atau apa. Sebenarnya contoh lagi, kalau kita mengerjakan di lantai 2 kita menggunakan scaffolding. Kita harus tahu scaffolding itu alasnya bagaimana, kuat atau tidak, atau spek tanahnya bagaimana atau gimana. Kalau kita naikin bisa rubuh atau tidak. Kita bisa mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Dan sekian dari saya, dan apabila ada tutur kata saya yang salah atau yang salah dan yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.